Uang palsu buatan UIN Alauddin sulit terdeteksi sinar UV. Warga diminta waspada. Masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan digemparkan dengan terungkapnya pabrik pencetak uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Uang palsu senilai 2 miliar rupiah dicetak di perpustakaan Syekh Yusuf Kampus 2 UIN Alauddin Makassar dengan mengandalkan mesin yang dibeli dari China seharga 600 juta rupiah. Masyarakat semakin resah karena uang Made in UIN Alauddin Makassar tersebut sulit dibedakan dengan uji sederhana dengan sinar ultraviolet UV. Di media sosial beredar video yang memperlihatkan uang palsu Made in UIN Alauddin Makassar dengan uang asli. Dalam video berdurasi 44 detik tersebut, beberapa orang mencoba memeriksa keaslian uang kertas dengan sinar UV. Mengejutkannya, uang palsu tersebut memancarkan cahaya yang hampir identik dengan uang asli. Ketika di-scan UV, uang palsu itu juga bisa nyala loh. Bedanya uang palsu Made in UIN Alauddin cahayanya berwarna biru sementara uang BI berwarna kehijauan. Tulis keterangan dalam video tersebut dikutip pada Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Video tersebut pun dengan cepat menjadi viral, ditonton oleh lebih dari 716.000 pengguna X. Oknum pegawai Bank BUMN terlibat dalam kasus peredaran uang palsu di Makassar. Dia memiliki peran yang penting dalam peredaran uang palsu di wilayah tersebut. Oknum pegawai Bank BUMN yang terlibat dalam peredaran uang palsu diidentifikasi sebagai Andi Hairudin. Pria 50 tahun tersebut berperan mengedarkan uang palsu dengan cara melakukan transaksi jual beli uang tersebut. Polisi menangkap Andi saat sedang bekerja di kantor BUMN pada Selasa 10 Desember lalu. Ia menjadi satu-satunya pegawai perbankan yang turut terlibat dalam kasus peredaran uang palsu yang diproduksi Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Andi Ibrahim. Selain Andi, polisi menangkap 16 tersangka lainnya dalam waktu yang berbeda-beda. Polisi saat ini masih memburu 3 daftar pencarian orang yang diduga sebagai donatur pabrik uang palsu. Salah satu DPO tersebut yakni berinisial ASS yang sempat mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar pada tahun 2013 silam. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polda Sulawesi Selatan dan Polres Goa mengungkap kasus produksi uang palsu yang beroperasi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dalam kasus ini seorang dokter turut terlibat dan ditetapkan jadi tersangka. Sejumlah barang bukti pun ditampilkan dalam konferensi pers yang di Polres Goa pada Kamis 19 Desember. Barang bukti tersebut termasuk mesin cetak, uang palsu, monitor TV, dan sejumlah barang lainnya. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Goa, ada Said Zulfadli di sana. Selamat sore, Said. Sore, Mbak Siska. Baik, Said, bisa dijelaskan seperti apa kronologi terungkapnya produksi uang palsu ini yang dilakukan atau bertempat di kampus UIN Alauddin Makassar? Ya, dapat kami laporkan bahwa kasus sindikat uang palsu ini terungkap ketika salah seorang warga melaporkan ke pihak kepolisian di Polsek Palangga bahwa adanya diduga peredaran uang palsu di wilayah tersebut. Kemudian personil Polsek Palangga mengcross-check informasi tersebut di wilayah setempat dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Goa mendatangi tempat kejadian perkara di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada awal Desember 2024 kemarin. Lalu ditemukan 2 orang terduga pelaku yang sedang bertransaksi uang palsu, di mana salah satu terduga pelaku tersebut yang merupakan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, di mana setelah ditemukannya kedua terduga pelaku tersebut, polisi kembali melakukan pengembangan di
salah satu rumah di Jalan Sunu, Kota Makassar, di mana disebutkan bahwa eh, percetakan uang ada di lokasi tersebut, uang palsu. Di mana di Jalan Sunu, di salah satu rumah terduga pelaku di Jalan Sunu Kota Makassar ini ditemukan beberapa barang bukti termasuk uang palsu dan beberapa barang bukti lainnya. Dan polisi tidak sampai hanya di situ, kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya didapati eh, beberapa barang bukti di kampus 2 UIN Alauddin Makassar, tepatnya di gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Salah satu barang bukti yang ditemukan termasuk mesin cetak yang berukuran besar tersebut, Siska, begitu. Baik, Said, berdasarkan hasil penyelidikan dari polisi, total ada berapa tersangka yang sudah ditetapkan dan juga siapa saja mereka? Ya, dapat kami laporkan, Siska, bahwa polisi telah meringkus 17 tersangka dari berbagai daerah. Mereka ini, salah satu dari 17 tersangka ini merupakan kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan satu staf. Dan ada juga disebutkan bahwa salah dua di antara 17 tersangka ini merupakan juga pegawai, salah satu pegawai bank plat merah atau bank milik negara. Jadi dan dari 17 pelaku ini juga ditangkap di lokasi berbeda. Ada di Goa, Kabupaten Goa, Kota Makassar, Wajo, Mamuju, Sulawesi Barat, gitu. Baik, saya dari belasan tersangka terdapat Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Lalu apa perannya dan juga bagaimana respons kampus? Ya, dapat kami laporkan, Siska, bahwa peran menurut Kapolda Sulsel, peran para pelaku ini berbeda-beda. Salah satu tersangka, yakni kepala perpustakaan tersebut itu berperan sebagai melakukan transaksi uang palsu, dan disebutkan juga bahwa dia diduga melakukan percetakan di kampus UIN Alauddin. Dan polisi juga masih mengejar beberapa DPO atas kasus sindikat uang palsu ini. Baik, lalu bagaimana respons dari kampus terkait dengan penetapan tersangka terhadap Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Said? Ya, dapat kami laporkan, Siska, bahwa tadi pada saat konferensi pers pengungkapan sindikat uang palsu ini, Rektor UIN Alauddin Prof. Hamdan Johannes langsung hadir pada konferensi pers ini, di mana dia menyatakan dia sangat marah dan menyesalkan dan prihatin atas tindakan pegawainya, dan dia secara tegas tadi menyatakan bahwa kedua oknum pegawai tersebut telah diberhentikan secara tidak terhormat, begitu. Baik, adakah informasi terkait kapan tersangka Kepala Perpustakaan ini memulai aktivitas ataupun tindakan memproduksi uang palsu di area kampus, Said? Menurut informasinya bahwa produksinya ini dilakukan atau peredarannya ini di kampus itu mulai awal 2024, begitu. Baik, Said, lalu apa sebenarnya tujuan dari para pelaku memproduksi uang palsu dalam jumlah yang fantastis ini, dan juga beredar informasi ataupun isu uang palsu ini juga digunakan untuk pilkada. Seperti apa laporannya, Said? Ya, sesuai disampaikan Kapolda Sulsel dan Kapolres Goa pada saat jumpa pers tadi, mengatakan bahwa tujuan mereka memang untuk mendapatkan uang asli. Jadi nominal penukaran atau pembelian uang palsu ini 1:2. Jadi jika ada pelaku membeli uang palsu, contohnya senilai 1 juta,
akan diberikan uang palsu 2 juta rupiah begitu. Dan untuk informasi eh, untuk dilakukan pilkada, tapi menurut Kapolda Sulsel tadi tidak sempat karena masih yang bersangkutan, tersangka yang bersangkutan itu tidak mendapatkan kursi atau partai pada saat mencalonkan. Jadi peredarannya tidak sampai pada tahapan pilkada. Dan beberapa uang yang telah diedarkan juga menurut Kapolres telah diamankan semua. Sehingga jika ada masyarakat yang masih menemukan uang palsu, maka segera melaporkan atau menyerahkan barang bukti tersebut di kantor polisi terdekat. Baik, Said, lalu bagaimana dengan persebaran uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka ini? Persebarannya seperti tadi saya sampaikan bahwa pihak kepolisian telah menyita beberapa sejumlah uang palsu yang telah disebarkan di mana saja lokasi peredaran uang palsu ini, sehingga Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyita peredaran yang telah diedarkan di beberapa lokasi di daerah Makassar, Goa, Wajo, dan Sulbar. Tapi dia tetap mengimbau masyarakat jika mendapatkan uang palsu agar segera melapor dan membawa uang palsu tersebut ke kantor polisi terdekat, begitu. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Goa, Said Zulfadli melaporkan terkait dengan pengungkapan sindikat uang palsu di wilayah Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Pak Ibrahim, buka maskernya Pak Ibrahim. Ibu. Ya, Ibu. Ini tuh super hitam tuh, depan. Senyum dong. Senyum Pak. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Yang mana Pak Ibrahim? Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Dr. Andi Ibrahim, turut terlibat dalam sindikat produksi uang palsu dan kini telah ditetapkan jadi tersangka. Sosok Andi Ibrahim sendiri turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Polda Sulsel di Polres Goa pada Kamis 19 Desember. Ia yang sudah mengenakan baju tahanan warna oranye itu hanya bisa tertunduk dengan tangan terborgol. Setidaknya, Andi Ibrahim memiliki 3 peran dalam kasus ini, yakni menyediakan tempat untuk menyimpan mesin pencetak uang palsu, yakni di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, kemudian merekrut seseorang untuk membuat benang pengaman uang palsu, kemudian memerintahkan tersangka lain untuk mencari jaringan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Cara Andi Ibrahim memindahkan mesin pencetak ke dalam gedung perpustakaan menggunakan forklift tanpa sepengetahuan pihak kampus. Kini imbas perbuatannya, Andi Ibrahim pun terancam dipecat. Ulah dari Andi Ibrahim ini pun membuat Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis, merasa marah dan malu. Ia menyebutkan Andi menghancurkan reputasi kampus yang sudah susah payah dibangun. Hamdan pun mendukung polisi untuk mengungkap kasus ini hingga ke akarnya. Adapun selain Andi Ibrahim, juga ada seorang staf yang ikut terlibat dalam kasus produksi uang palsu ini. Hamdan lantas mengambil langkah tegas dengan mencopot anak buahnya itu. Pak Ibrahim, buka maskernya Pak Ibrahim. Ibu. Ya, Ibu. Ini tuh super hitam tuh, depan. Senyum dong. Senyum Pak. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski.
Polisi mengungkap produksi uang palsu yang dilakukan di kampus Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Pabrik uang palsu tersebut terletak di gedung perpustakaan kampus tersebut. Dalam kasus ini, total ada 15 orang yang telah ditangkap dan jadi tersangka. Kasus pabrik uang palsu di dalam kampus ini bermula dari penangkapan pelaku di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku kala itu bertransaksi uang palsu sebesar Rp500.000 di Kecamatan Palangga. Dari penangkapan tersebut, polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya menemukan sejumlah bukti di kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Kapolres Goa, AKBP Reonald Simanjuntak dalam keterangan pada Senin 16 Desember mengatakan, pihaknya menemukan uang palsu sejumlah Rp446,7 juta. Menurut Reonald, uang palsu tersebut dalam pecahan Rp100.000. Adapun pengungkapan pabrik dan peredaran uang palsu ini dilakukan sejak awal Desember lalu. Tim dari kepolisian turut melibatkan Lab 4, Bank Indonesia, Bank BUMN, serta Rektor UIN Alauddin Makassar. Selain uang palsu, polisi juga turut mengamankan mesin pencetak. Sementara itu, para tersangka kini ditahan di Polres Goa untuk selanjutnya dilakukan proses hukum. Menurut Kapolres, tidak menutup kemungkinan penambahan tersangka baru. Awal mula kami menyidik perkara ini adalah ditemukannya uang palsu UPAL senilai Rp500.000 dengan emisi 2000 emisi terbaru ya, emisi mata uang rupiah terbaru. Kemudian dari 500 kita kembangkan sehingga kami temukan sejumlah 446.700 juta. 446.700.000, sorry. 446.700.000, sorry. Ya, saya takut salah sebut kan begitu. Ya, saya ulangi sekali lagi, 446.700.000 barang bukti yang kami temukan di dalam salah satu kampus tersebut. Pecahan berapa? Nah, pecahan 100.000. Ya, dan ini masih ada pecahan barang bukti lainnya. Nanti sabar, ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini akan segera kami rilis kembali. Uang palsu buatan UIN Alauddin sulit terdeteksi sinar UV. Warga diminta waspada. Masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan digemparkan dengan terungkapnya pabrik pencetak uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Uang palsu senilai Rp2 miliar dicetak di perpustakaan Syekh Yusuf kampus 2 UIN Alauddin Makassar dengan mengandalkan mesin yang dibeli dari China seharga Rp600 juta. Masyarakat semakin resah karena uang Made in UIN Alauddin Makassar tersebut sulit dibedakan dengan uji sederhana dengan sinar ultraviolet UV. Di media sosial beredar video yang memperlihatkan uang palsu Made in UIN Alauddin Makassar dengan uang asli. Dalam video berdurasi 44 detik tersebut, beberapa orang mencoba memeriksa keaslian uang kertas dengan sinar UV. Mengejutkannya, uang palsu tersebut memancarkan cahaya yang hampir identik dengan uang asli. Ketika di-scan UV, uang palsu itu juga bisa nyala loh. Bedanya uang palsu Made in UIN Alauddin cahayanya berwarna biru sementara uang BI berwarna kehijauan. Tulis keterangan dalam video tersebut dikutip pada Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Video tersebut pun dengan cepat menjadi viral, ditonton oleh lebih dari 716.000 pengguna X. Oknum pegawai Bank BUMN terlibat dalam kasus peredaran uang palsu di Makassar. Dia memiliki peran yang penting dalam peredaran uang palsu di wilayah tersebut. Oknum pegawai Bank BUMN yang terlibat dalam peredaran uang palsu diidentifikasi sebagai Andi Hairudin. Pria 50 tahun tersebut berperan mengedarkan uang palsu dengan cara melakukan transaksi jual beli uang tersebut. Polisi menangkap Andi saat sedang bekerja di kantor BUMN pada
Selasa 10 Desember lalu. Ia menjadi satu-satunya pegawai perbankan yang turut terlibat dalam kasus peredaran uang palsu yang diproduksi Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Andi Ibrahim. Selain Andi, polisi menangkap 16 tersangka lainnya dalam waktu yang berbeda-beda. Polisi saat ini masih memburu 3 daftar pencarian orang yang diduga sebagai donatur pabrik uang palsu. Salah satu DPO tersebut yakni berinisial ASS yang sempat mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar pada tahun 2013 silam. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polda Sulawesi Selatan dan Polres Goa mengungkap kasus produksi uang palsu yang beroperasi di kampus UIN di Makassar. Dalam kasus ini seorang dokter turut terlibat dan ditetapkan jadi tersangka. Sejumlah barang bukti pun ditampilkan dalam konferensi pers yang di Polres Goa pada Kamis 19 Desember. Barang bukti tersebut termasuk mesin cetak, uang palsu, monitor TV, dan sejumlah barang lainnya. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Goa, ada Said Zulfadli di sana. Selamat sore, Said. Sore, Mbak Siska. Baik, Said, bisa dijelaskan seperti apa kronologi terungkapnya produksi uang palsu ini yang dilakukan atau bertempat di kampus UIN Alauddin Makassar? Ya, dapat kami laporkan bahwa kasus sindikat uang palsu ini terungkap ketika salah seorang warga melaporkan ke pihak kepolisian di Polsek Palangga bahwa adanya diduga peredaran uang palsu di wilayah tersebut. Kemudian personil Polsek Palangga mengcross-check informasi tersebut di wilayah setempat dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Goa mendatangi tempat kejadian perkara di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada awal Desember 2024 kemarin. Lalu ditemukan 2 orang terduga pelaku yang sedang bertransaksi uang palsu, di mana salah satu terduga pelaku tersebut yang merupakan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, di mana setelah ditemukannya kedua terduga